Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bigil Barok, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang data modeling dan big data. Baik, langsung saja untuk ke materinya. Definisi data modeling, data management body of knowledge atau DMBox. Menurut data management body of knowledge DMBox, data modeling adalah proses menemukan, menganalisis, mewakili, dan mengkomunikasikan persyaratan data dalam bentuk yang tepat disebut data model. Data model juga menggambarkan dan memungkinkan suatu organisasi untuk memahami aset datanya ataupun Teknopedia. Berdasarkan situs Teknopedia, data modeling adalah representasi dari struktur data dalam tabel untuk basis data perusahaan dan merupakan ekspresi yang sangat kuat dari persyaratan bisnis perusahaan. Data model ini adalah panduan yang digunakan oleh analis fungsional dan teknis dalam desain dan implementasi database. Adapun definisi data modeling, ada yang pertama ada agile data. Menurut agile data modeling adalah tindakan mengeksplorasi struktur berorientasi data seperti artefak. Kemudian lainnya, model data dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari model konseptual tingkat tinggi hingga model konseptual data fisik. Adapun Hoberman, menurut Hoberman, data modeling adalah proses belajar data dan model data adalah hasil akhir dari proses pengambilan data. Salah satu tujuan data modeling adalah untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisiensi sambil tetap menyediakan akses dalam pelaporan lengkap. Jenis data modeling berdasarkan tingkatnya. Yang pertama adalah konseptual. Jenis model data ini mendefinisikan data tampilan penggunaan tingkat tinggi. Model ini adalah mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan rule aturan bisnis. Yang kedua adalah logikal. Model ini menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan. Terlepas dari DMBS, model ini dibiasakan dibuat oleh arsitek atau data arsitek dan analisis bisnis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan technical map, data teknis, peraturan, dan struktur data. Yang ketiga adalah fisikal. Model ini biasanya dibuat oleh DBA dan para developers atau pengembangan. Tujuannya adalah implementasi aktual dari database. Yang ketiga adalah tujuan dan data modeling. Yang pertama adalah memastikan bahwa semua objek yang dibutuhkan oleh database diwakili secara akurat. Kelayakan data akan menyebabkan pembuatan laporan yang salah dan menghasilkan hasil yang salah. Yang kedua adalah data model itu merancang basis data pada tingkat konseptual, fisik, dan logis. Yang ketiga adalah pemodelan data juga bermanfaat untuk mengidentifikasi data yang hilang dan berlebihan. Empat, yaitu meskipun kreasi awal data model memakan waktu dan tenaga, dalam jangka panjang hal ini membuat pemutaran air dan pemeliharaan infrastruktur informasi dan teknologi IT Anda menjadi lebih murah dan lebih cepat dalam cara kerjanya. Yang keempat adalah bentuk dan jenis model data. Yang pertama adalah model data berbasis objek. Adalah model data yang menyiapkan setiap node chartnya dengan basis objek database dengan menggunakan konsep entitas, atribut, dan relasi. Objek yang dimaksud adalah entitas, contohnya tempat kejadian atau yang lainnya. Contoh model data berbasis objek ada dua, yaitu yang pertama model data semantik, yaitu relasi antar objek yang dinyatakan dengan kata-kata. Yang kedua adalah model data ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu salah satu model data yaitu salah satu model data yang sering digunakan, yaitu cara pengembangan real case yang
kasusnya. Adapun model data record adalah model data yang mengambil node berdasarkan record yang diperlukan dari database. Contoh model data record adalah hierarki, yaitu model data yang disajikan dari kumpulan record dan relasi yang digambarkan seperti bentuk pohon. Data ini memungkinkan hanya satu node untuk memiliki satu orang tua. Kedua adalah model data jaringan. Network data model hampir menyerupai model data hierarki, namun model data ini memungkinkan satu node biasanya menikah biasa dari salah satu orang tua. Model data relation, model database ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dengan nama yang unik. Model data ini digambarkan berdasarkan rekornya dan paling sering digunakan untuk memudahkan perencanaan database. Yang 5 adalah contoh model data yang digunakan dalam perusahaan. Contoh sistem terdistribusi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem ATM bersama yang digunakan oleh beberapa bank nasional di Indonesia. ATM bersama adalah jaringan ATM pertama yang beroperasi di Indonesia yang awalnya menghubungkan 20 bank di Indonesia. Jaringan ini didirikan oleh PT Arta Jasa Pembayaran Elektronik pada tahun 1993 dan mengadopsi model dari Megalink. Jaringan ATM di Filipina saat ini jaringan ATM bersama memiliki 75 anggota. ATM bersama menyediakan berbagai fasilitas termasuk saldo, penarikan tunai, dan menggunakan dana secara online seketika di rekening lain dari samaan anggota jaringan ATM bersama. Pada tahun 2000, Arta Jasa membuat jaringan ATM bersama lintas perbatasan dengan menggandeng rekan jaringan ATM Maps di Malaysia untuk melayani pekerja-pekerja dari Indonesia. Pelajar yang tinggal di sana juga para wisatawan Singapura dan Thailand juga terhubung dengan jaringan ATM bersama oleh Nets dan ITMSK. Definisi Big Data. Big Data bukanlah sebuah teknologi, teknik maupun inisiatif yang berdiri sendiri. Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis teknologi. Big Data menunjukkan pada teknologi inisiatif melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah atau berukuran super besar sehingga terlalu sulit bagi teknologi keahlian maupun infrastruktur profesional untuk dapat menangannya secara efektif. Dengan kata lain, Big Data menimbulkan volume atau kecepatan relatif beragam variasi yang terlalu ekstrim untuk dikelola dengan teknik konvensional. Ya, itu saja mungkin presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.